Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita membaca basmalah sebelum mata pelajaran ini dimulai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan yang kelima ini anak-anak, saya akan melanjutkan materi tentang Microsoft Excel ya, dari yang pertemuan yang keempat. Materi dalam pengenalan Microsoft Excel ini ya berkaitan dengan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 25, yaitu tentang walabisu fi kafihim kala kami'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Sehingga menunjukkan di dalam ayat Al-Quran ini ya ada penambahan, berarti ada perhitungan ya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, sesuai dengan KD-nya yaitu memahami dasar perangkat lunak pengolah angka, yaitu berarti Microsoft Excel ya. Di sini tentang pengolahan Microsoft Excel, kemarin tentang menu ikonnya ya. Sekarang sudah mulai membahas ya bagaimana cara untuk kalian bisa merubah sheet atau merubah tempat sheetnya atau merubah nama sheetnya ya. Nah, tujuannya di dalam pembelajaran ini yaitu membekali peserta dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk memandu atau pengolah data secara efektif dan melakukan analisis dasar Microsoft Excel. Meliputi pengolahan data, keterampilan Excel ya, bagaimana merapikan data Excel dan menyiapkan keluar ataupun output. Tujuannya dalam pembahasan ini memahami untuk menerapkan prinsip pengolahan data yang baik, membuat atau menyimpan workbook ya dalam Excel yang baru, juga mengubah workbook Excel, membuat materi dalam pengenalan Microsoft Excel ini ya berkaitan dengan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 25, yaitu tentang walabisu fi kafihim kala kami'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun. Nah, di sini sudah dipelajari dulu pada sebelumnya ya, yang pengenalan perangkat keras itu. Di sini sebelum pelajaran Excel yaitu yang dibutuhkan kalau misalnya kalian menggunakan laptop, yaitu sebuah laptop juga adapternya ya, atau casnya. Kalau menggunakan komputer yaitu CPU, monitor, keyboard, tentunya mouse ya, dan seterusnya. Nah, sekarang Microsoft Excel ini yaitu aplikasi pengolah angka, sewarna tidak asing lagi ya, minggu kemarin sudah dijelaskan, yaitu pada yang dapat dijalankan pada sistem operasi Windows yang tidak ada sistem operasi yang lain ya. Jadi Excel ini adalah Microsoft. Jadi operating sistemnya yaitu Windows, karena Windows adanya punyanya Microsoft. Nah, di sini layar depan sudah terpampang ya. Yang atas itu home, semua itu masuk ribbon. Nah, kalau yang A1 itu adalah namebooknya ya. Di situ adalah nama selnya, sheetnya itu yang ada di bagian bawah ya. Kolom itu seperti 3 itu namanya kolom A, B, C, D sampai ini yang kelihatan sampai huruf K itu berarti kolom ya. Untuk melebarkan sama menyempitkan, insya Allah materi yang kemarin juga sudah dibahas sedikit ya, itu digeser anak panah mouse di garis kolom, baru ditekan, didrag, silakan dilebarkan atau disempitkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini baru kelihatan layar Microsoft Excel-nya ya. Kalian menggunakan apa? Kalau ini menggunakan tipe Excel yang 2007, ada yang 2010, 2013 sampai terakhir 2016. Membuka data baru ya, tidak asing lagi. Setelah open ya, silakan kalian mengaktifkan komputer, Excelnya dibuka. Nah, di sini file, di dalam menu file ini ada new blank atau
blank dokumen, berarti ini adalah file yang baru atau new ya, macam-macam. Kalau tulisannya new, kalau icon namanya yaitu book ya, atau blank workbook, jadi bukunya masih kosong. Nah, di sini ada berbagai macam tampilan Microsoft Excel ya. Ada office button, name booknya, Android itu maksudnya quick ya, cara tercepatnya. Terus formula barnya itu ada di nulis rumus-rumus itu FX ya, sebanyak FX. Sheet ya, sudah tadi masuk dijelaskan tadi yang layar sebelumnya. Nah, apa itu workbook atau buku kerja, apa itu worksheet ya, atau spreadsheet atau lembar yang disebut dengan lembar kerja. Nah, di dalam workbook ini terdapat berbagai worksheet ya, dan lembar kerja itu bisa kita hapus, bisa kita tambahkan, bisa kita rubah namanya ya, sehingga kalian bisa tahu apa perbedaannya antara workbook dan worksheet. Nah, worksheet itu ada di bawah, sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan bisa ditambah lagi. Simpan workbook di lokasi yang diinginkan. Nah, nama filenya itu workbook ya. Jadi silakan ditaruh di My Dokumen, Drive D, Drive E, dan seterusnya. Itu sudah ada namanya ya. Membuka data, misalnya yang ada di flash disk. Nah, remove itu berarti sudah kelihatan nama filenya. Nah, di sini ada berbagai macam ya, misalnya berbagai nama hewan di sheet berapa, itu sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ini filenya ya. Terus untuk berpindah antara worksheet, caranya yang pertama adalah pilih worksheet yang sesuai. Terus gunakan tombol pintas ya, tombol pintas itu menggunakan kontrol sama pick down, ada juga kontrol sama pick up. Kalau pick down digunakan untuk selanjutnya, ke pindah sheet yang selanjutnya. Tapi kalau yang pick up yaitu untuk pindah ke sheet yang sebelumnya ya, atau menggunakan mouse, namanya di drag, ditarik ke belakang atau ke depan juga bisa. Nah ya, itu disebut namanya worksheet karena berbagai macam sheet, sheet 1, sheet 2, nah, datanya ada di dalam sheet, sehingga namanya yaitu worksheet. Kalau klik kanan pada menu pop up itu juga bisa untuk menambahkan, sehingga bisa kelihatan menambahkannya, yaitu ada new, gambar new yang ada bintangnya itu. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana langkah-langkah membuka Microsoft Excel? Insya Allah anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Dari mulai kemarin bagaimana cara langkah-langkah membukanya sudah di brief yang penilaian sekarang ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Bagaimana langkah-langkah merubah nama sheet, ya itu juga di sebelumnya sudah ada, bisa dipelajari lagi. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah memindah sheet, ya tadi ya sudah ada langkah-langkahnya, saya jelaskan. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah merubah lebar kolom. Insya Allah pertemuan yang kemarin sama yang tadi juga sudah dijelaskan. Terus ini bagaimana langkah-langkah mengakhiri Microsoft Excel. Tentunya mengakhiri dengan baik dan benar seperti pada pelajaran Microsoft Word ya, yang sudah dipelajari sebelumnya itu mengakhirinya sama saja ya. Bagaimana cara mengakhiri, tentunya dengan cara yang baik dan benar. Nah, sebelum ini diakhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Semoga mata pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.